Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah tadi nas khotbah yang boleh kita baca masing-masing dari Lukas 6 ayat 39 sampai 42. Topik khotbah saat ini adalah cintailah pendidikan. Secara umum, pendidikan adalah proses pembelajaran tentang pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu. Proses pembelajaran itu sendiri bisa didapat secara formal, non-formal, atau informal melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian, dan sebagainya, sehingga mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan demikian, pendidikan atau pengajaran itu sangat penting untuk mengarahkan dan membentuk kehidupan manusia menuju kepada arah yang lebih baik. Saudaraku, dalam nas ini kita menemukan pengajaran Tuhan Yesus untuk menuntun hidup orang percaya agar terhindar dari pemahaman yang salah dalam menilai orang lain dan jatuh pada sikap menghakimi. Sebagaimana juga pada ayat sebelumnya, ayat 37, Yesus telah mengajarkan tentang sikap jangan menghakimi. Itu diajarkan kepada para murid dan orang-orang Yahudi, termasuk kepada para cendekiawan seperti kaum Farisi, ahli-ahli Taurat yang turut mendengarkan pengajaran Yesus pada saat itu. Maka di dalam nas ini, Yesus kembali melanjutkannya dengan menggunakan perumpamaan, yakni orang buta tidak dapat menuntun orang buta. Ini tadi yang pertama, perumpamaan Yesus. Perumpamaan ini adalah gambaran hidup yang buta tentang kebenaran yang dari Tuhan, atau sering juga disebut buta rohani, sehingga cenderung jatuh pada sikap menghakimi sesamanya. Jadi bila orang yang buta secara rohani menuntun orang yang buta juga secara rohani, atau yang belum mengenal kebenaran yang sesungguhnya, maka dapat dipastikan hasilnya juga akan sama-sama buta rohani, buta tentang kebenaran yang sesungguhnya. Bila demikian halnya, maka itu ibarat perumpamaan orang buta menuntun orang buta, yang akibatnya akan tersandung dan sama-sama terjatuh ke dalam lubang. Demikianlah yang akan dialami bila merasa hidupnya sudah mengenal kebenaran yang sesungguhnya, padahal belum, lalu menuntun orang lain, maka akibatnya akan sama-sama berjalan menuju penderitaan, kesusahan, bahkan kebinasaan. Perumpamaan Yesus ini adalah sekaligus teguran kepada kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menganggap dirinya sebagai penuntun di tengah-tengah umat Yahudi, tetapi mereka sendiri tidak mau mengenal dan dituntun oleh kebenaran yang sesungguhnya, yakni di dalam diri Yesus Kristus. Bagaimana mungkin mereka bisa menuntun umat kepada jalan kebenaran bila mereka sendiri tidak mau menerima dan dituntun kebenaran yang sesungguhnya, yakni Yesus Kristus? Karena itu, biarlah pengajaran Yesus selalu menjadi penuntun hidup kita bila tidak ingin jatuh pada kesusahan, bahkan kebinasaan. Yang kedua, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Saudaraku, ungkapan ini mau mengingatkan setiap pendengar bahwa seorang guru akan menjadi teladan bagi para muridnya. Jadi bila seorang guru buta rohani tentang kebenaran, maka tidak ada bedanya murid tidak bakal mengerti juga tentang kebenaran yang sesungguhnya. Bila seorang murid belajar dari guru yang suka menghakimi, maka murid juga kelak akan seperti itu. Perkataan Yesus ini adalah juga teguran kepada kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat yang posisinya saat itu dikenal sebagai cendekiawan di tengah-tengah umat Yahudi yang mengajarkan tentang Taurat Tuhan bagi umat Yahudi, sehingga para muridnya juga tidak lebih dan sama seperti mereka. Karena itulah Yesus memperingatkan dan menyadarkan para pendengarnya saat itu, dan juga bagi kita sekarang ini, untuk selalu belajar dan meneladani Yesus Kristus yang adalah Guru Agung dan kebenaran itu sendiri, sehingga praktek hidup kita sebagai murid-murid Yesus tidak jauh beda dengan pengajaran dan teladan yang telah Yesus berikan.
Yang selanjutnya atau yang ketiga, melihat selumbar di mata saudaranya padahal ada balok di matanya sendiri. Saudaraku, sekarang ini media sosial internet boleh dikatakan telah menjadi bagian dari hidup kita, baik kaum muda maupun kaum tua. Tujuan orang menggunakan media sosial beragam. Beberapa ada yang menjadikannya sebagai tempat curhat, ada juga yang menggunakannya sebagai hiburan, dan ada juga yang menggunakannya sebagai sumber informasi tertentu, dan sebagainya. Keseruan media sosial yang mudah diakses membuat kita serba up to date, dan cara penyajian yang tepat membuat kita betah berlama-lama untuk menjelajahinya. Namun, satu hal yang tidak terlepas dari media sosial sekarang ini adalah kecenderungan banyak orang untuk menghakimi orang lain. Melihat selumbar di mata orang lain, padahal mungkin masih ada balok di matanya sendiri. Kekurangan atau kesalahan orang lain menjadi topik hangat untuk diperbincangkan di dunia maya. Jangan-jangan orang yang suka membicarakan kekurangan atau mencari-cari kesalahan orang lain adalah juga orang yang mencoba untuk menutupi kekurangan atau kesalahan sendiri dengan melihat dan menceritakan kekurangan atau menceritakan kesalahan orang lain. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Saudaraku, banyak orang cenderung cepat melihat kekurangan orang lain, tetapi lambat untuk melihat dan mengakui kekurangan diri sendiri. Dia selalu lebih merasa lebih baik dan lebih sempurna dari orang lain. Kebiasaan dan sikap seperti inilah yang dikecam oleh Yesus dalam nas ini. Melalui sebuah perumpamaan, Yesus mengecam gaya hidup orang Farisi yang suka menghakimi dan menunjukkan kesalahan orang lain, sementara mereka sendiri tidak menyadari dan tidak mengakui kekurangannya sendiri. Mereka begitu sibuk memperhatikan dan menilai hidup sesamanya, sedangkan hidup mereka sendiri terabaikan. Itulah gaya hidup orang-orang munafik yang dikecam oleh Yesus di dalam nas ini. Saudaraku, sikap menghakimi yang dimaksudkan dalam nas ini bukan berarti kita tidak boleh untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bukan berarti kita tidak boleh mengkritik orang lain atau menegur kesalahan orang lain, sehingga menutup mata dengan kesalahan orang lain, seolah-olah itu adalah masalah pribadi orang lain dan bukan urusan kita. Bukan itu yang menjadi poinnya. Tetapi sikap menghakimi yang dimaksudkan di sini adalah lebih kepada sikap yang begitu fanatik terhadap kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa orang lain. Tetapi sebaliknya begitu toleran dengan kesalahan-kesalahan sendiri. Lebih suka mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak sadar bahwa dia sebenarnya punya kesalahan yang mungkin jauh lebih besar. Kesalahan orang lain dilucuti sampai akhirnya kehilangan belas kasihan terhadap orang lain. Inilah bahayanya jika balok-balok penghalang itu belum disingkirkan. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Masihkah ada balok-balok penghalang itu di dalam diri kita? Yesus berkata, "Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Pada saat kita terlebih dahulu mengeluarkan balok dalam mata kita, maka kita dapat melihat bahwa Allah adalah satu-satunya hakim yang benar dan penghakimannya tidak pernah salah. Kita juga akan melihat orang lain sama seperti kita, sama-sama orang berdosa, sama-sama membutuhkan belas kasihan Tuhan. Sehingga pada saat kita menegur kesalahan orang, kita akan melakukannya dengan rendah hati dan dengan belas kasihan, bukan lagi dengan sikap arogan atau merasa diri lebih suci dari orang itu. Saudaraku, mengintrospeksi diri dan memperbaharui diri agar terhindar dari kemunafikan, terhindar dari sikap merasa diri paling benar, merasa diri lebih baik, dan menghakimi orang lain,
Itulah beberapa sikap hidup yang diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita saat ini. Dan sikap hidup demikian tentulah juga kita yakini sebagai bahagian dari buah kecintaan kita pada pendidikan, yakni kerinduan pada pengajaran dari Tuhan kita Yesus. Sebagaimana topik khotbah saat ini, cintailah pendidikan. Berbahagialah kita yang mau mencintai didikan Allah. Karena itu, biarlah kehadiran kita sebagai umat yang telah beroleh kasih karunia Yesus semakin terdorong untuk mewujudkan kasih kita bagi sesama. Bukan saling membenci, bukan saling menghakimi, tetapi hidup saling melengkapi, saling menopang, dan menguatkan satu sama lain. Amin.